Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Haji Imam Syafi'i beserta keluarga yang saya hormati, juga pihak besan keluarga besar Bapak Abdul Rahim yang saya hormati, tentunya kedua mempelai yang malam ini sangat berbahagia, yaitu Victor sama Rini. Mana Victor? Hah? Rinanya mana? Di dalam. Victornya juga di dalam. Kenapa? Oh, belum akad nikah. Baik. Al-Mukarramun, para alimil ulama yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, rekan-rekan dari PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, juga dari Forsa, Fans of Roma Irama Mensoneta, juga Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musholla Indonesia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Gena bongge, bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus oh wes. Hadirin hadirat, sebelum saya menyampaikan nasihat pernikahan yang akan dilaksanakan oleh saudara Victor dan Rina, saya ingin menyampaikan pesan dari Rasulullah SAW kepada para pemuda yang masih jomblo. Kira-kira ada enggak di sini yang jomblo ini? Ada pesan dari Rasulullah SAW buat para bujangan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ma'syar syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' fa 'alaihi bisawm
fa innahu lahu wija, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, apabila sudah mampu melaksanakan pernikahan, cukup syaratnya untuk mendirikan rumah tangga, maka segeralah menikah. Kenapa? Karena dengan pernikahan itu akan menundukkan pandanganmu terhadap wanita dan akan menundukkan syahwatmu terhadap wanita yang bukan muhrim. Faman lam yastati' fa alaihi bisawm. Barang siapa bagi pemuda yang belum mampu secara ekonomi untuk menikah, maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak-banyak puasa. Senin puasa, Kamis puasa, Senin puasa, Kamis. Kalau udah kuat puasa Senin Kamis, puasa Nabi Dawud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari. Untuk apa? Karena dengan berpuasa itu akan menekan syahwat kita terhadap wanita. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para pemuda yang masih jomblo. Faham pemuda? Mana pemudanya nih? Kamu bukan udah 3 kali kawin? Yang kedua, saya ingin menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para pemuda yang sudah mampu menikah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, wahai para pemuda, jangan kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik. Jangan nikahi perempuan-perempuan non muslim kecuali kalau mereka sudah beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Seorang wanita muslim yang beriman, walau kurang cantik, walau enggak kaya raya, tapi lebih baik kamu nikahi dia ketimbang seorang wanita yang musyrik, walaupun kecantikannya menakjubkan kamu. Faham pemuda? Faham pemuda? Yang ketiga, saya ingin menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para orang tua yang mempunyai anak gadis. Ya, ini masih gadis ini? Masih. Ibu punya anak gadis, Bu? Ada anak gadis? Ini ada pesan dari Allah ya. Apa pesan Allah, Bu? Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada para orang tua yang punya anak gadis, jangan kamu nikahkan anak-anak gadismu dengan laki-laki musyrik. Wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Seorang laki-laki muslim yang beriman, walaupun kurang ganteng, walaupun enggak kaya, itu lebih baik kamu nikahkan anak gadismu kepadanya ketimbang dengan orang musyrik, walaupun ketampanannya, kekayaannya menakjubkan kamu. Faham Pak? Bu, faham Bu? Ini coba perhatikan kalimatnya gitu. Hatta yu'minu, hatta yu'minna, kecuali kalau mereka sudah beriman.
bukan kecuali kalau mereka sudah masuk Islam. Paham? Karena orang Islam dengan orang beriman itu sangat berbeda. Contoh, dulu di zaman Nabi SAW ada sekelompok bangsa Arab Badui datang menghadap Rasulullah. Qalatil Arabu amanna. Mereka dengan bangga bilang sama Nabi, ya Nabi, kami telah beriman. Tetapi sebelum Rasulullah berkomentar, beliau diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum." Katakan kepada mereka, ya Muhammad, kamu baru Islam, kamu belum beriman, belum masuk iman ke dalam dadamu. Faham Bu? Faham Pak? Kalau seseorang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah, Islam. Walaupun setelah itu nggak pernah sholat, walaupun kerjanya tiap hari nyekek botol, Islam kalau yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Masuk surga? Insya Allah masuk, tapi lewat neraka dulu. Berapa hari nggak sholat? 5 hari direbus neraka. Berapa hari nggak puasa? Sak bulan 30 hari, ya 30 hari dulu masuk neraka ya. Tapi jangan salah, 1 hari akhirat itu panjangnya, lamanya sama dengan 5.000 tahun dunia. Jadi kalau ada orang dimasukkan ke neraka nanti, naudzubillahimin, oh kamu nggak sholat seminggu, masuk neraka seminggu. 7 hari kali 5.000 berapa Pak? 35.000 tahun. Seminggu nggak sholat 35.000 tahun. Nah kalau 10 tahun nggak sholat, hitungan dewe ya, masuk surga tapi via neraka. Naudzubillahimin. Itu orang Islam. Kalau orang beriman, Allah menjelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Nah ini, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini ciri orang beriman ya Bu. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan kepadanya firman-firman Allah, zadathum imana, bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia hanya bersandar kepada Allah, hanya menyerahkan nasibnya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Alladzina yuqimuna shalah, dan orang yang menegakkan sholat 5 waktu. Kemudian yang suka berinfak fisabilillah, ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, baginya nanti dikasih derajat yang tinggi di sisi Allah
diberi ampunan dari dosa dan kesalahannya, dan diberi rizki yang luar biasa di dunia dan di akhirat terutama. Nah, tadi Allah bilang jangan nikahi orang-orang kafir sebelum mereka beriman, bukan sebelum mereka Islam. Paham? Paham? Buktikan dulu dia sholat 5 waktu, paling enggak 40 hari. Sampaikan dulu bulan Ramadan, buktikan dulu kamu puasa di bulan Ramadan. Ya, punya uang naik haji dulu. Nah, kalau sudah beriman baru boleh dinikahkan sama anak kita. Sekarang banyak modus operandi pemurtadan itu, orang-orang kafir pura-pura masuk Islam. Banyak kasus seperti itu. Pak Haji, saya mau kawin sama anak Pak Haji. Agama kau apa? Agama saya bukan Islam Pak Haji. Kamu mau kawin sama anak saya? Iya Pak Haji, syaratnya apa? Masuk Islam dulu. Boleh Pak Haji. Bagaimana masuk Islam Pak Haji? Menyebut 2 kalimat syahadat. Nah, macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, azana Muhammadar Rasulullah. Artinya saya percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Saya percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya yakin Muhammad Rasulullah. Saya yakin Muhammad Rasulullah. Kawinkan. Jangan. Allah bilang hatta yu'minu, sampai mereka beriman, bukan sampai mereka Islam. Karena banyak kasus orang musyrik melamar orang beriman, orang Islam. Nanti begitu istrinya hamil atau punya anak, dia ancam, kau ikut agama aku apa kita cerai. Banyak gak kasus gitu? Banyak. Nah, ini pesan dari Allah, ya. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Jangan nikahkan anak-anak gadismu dengan laki-laki musyrik. Laki-laki yang Islam dan beriman, dia lebih baik kamu nikahkan anak gadismu kepadanya walaupun elek, walaupun miskin, walau ajabakum, walaupun orang kafir itu menakjubkan kamu. Kenapa Allah larang Pak Bu? Ulaika yad'una ilan nar, mereka akan mengajak kamu ke neraka. Na'udzubillahi min. Mereka akan mengajak kamu pindah agama. Nah, ini modus. Mau terus? Gue minum dulu. Pesan dari Allah sudah saya sampaikan kepada para pemuda muslim, sudah saya sampaikan kepada para orang tua yang punya anak-anak gadis, dan pesan dari Nabi SAW sudah saya sampaikan kepada para pemuda. Sekarang kita mari memasuki relung hati calon pengantin. Baru calon ya? Mana Rina, yang mana? Masih di dalam. Nikahnya kapan Pak Syafi'i? Hari Minggu. Victornya di mana? Masih di mana? Ini semalam Victor kirim surat sama saya kemarin Pak Syafi'i. Isinya, Bang Haji, nanti kalau Bang Haji ceramah di rumahnya Rina, tolong bacakan surat saya buat Rina.
Terpaksa semalam saya begadang itu mempelajari suratnya Victor. Mau tahu isi surat Victor? Mau tahu isi surat Victor? Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyak anak perawan, cuma Rina yang cantik. Kata siapa, Bu? Kata Bang Haji, kata Victor. Ini Rina juga Bapak tahu malam kirim surat juga sama saya. Suratnya beda, nggak sama. Mau dengar suratnya Rina? Banyak buah semangka dibawa dalam sampan, banyak anak jejaka, cuma Victor yang tampan. Kata siapa, Bu? Kata Bang Haji. Kata Rina. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik, Rina lah yang kupuja. Pandai Victor merayu, hatiku rasa malu. Rumah atapnya tinggi, terbuat dari bambu, cuma adikku pilih, abang selalu ku rindu. Minum dulu. Nggak ada kipas angin ya? Oh itu, bahas sini Mas. Perkawinan atau pernikahan di dalam terminologi Islam itu berbeda dengan pola pernikahan perkawinan dengan terminologi orang Barat. Kalau orang Barat itu antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Artinya apa? Hak suami sama dengan hak istri, kewajiban suami sama dengan kewajiban istri. Nah itu kalau di Barat ya. Kalau suami istrinya hari ini ngepel, besok suaminya juga kudu ngepel. Kalau hari ini istrinya masak di dapur, nanti besok-besok suaminya mesti masak di dapur. Kalau suaminya ngasih belanja, nanti istrinya juga harus ngasih belanja. Ya, kewajibannya sama, haknya sama. Beda dengan Islam. Kalau Islam itu antara suami dan istri tidak sama rata, sama rasa. Hak istri menjadi kewajiban suami, hak suami menjadi kewajiban istri. Ada crossing right, ada crossing responsibility. Ada tanggung jawab silang, kewajiban silang, dan ada hak silang. Faham nih ya? Rina, faham Rina? Oi, kamu dengar ya? Gua datang buat lo nih jauh-jauh. Nah, oleh karena itu
diatur di dalam Islam itu. Tugas suami apa, kewajiban suami apa, tugas istri apa, kewajiban istri apa. Nah, jadi ini Victor bukan? Oh bukan. Tak kira Victor. Oh besan. Moga Pak Abdurrahim ya. Oh. Baik, ahlan wa sahlan. Jadi dalam hal ini, di samping kewajiban dan hak silang tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya jodoh-jodoh jadi jenismu sendiri. Nah, jadi semua cowok nggak usah khawatir, cewek nggak usah khawatir, ya. Sejelek apapun pasti ada jodohnya. Semiskin apapun pasti ada jodohnya. Ya. Keadilan Allah itu, Pak. Kata orang bini kita elek, tuh, tapi kata suaminya tercantik di dunia. Menurut orang suaminya elek, tapi menurut bini, oh, panggantengnya dewe. Jadi Allah ciptakan jodoh-jodoh itu. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Nah, kemudian wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Maka untuk terjadinya sebuah pernikahan, aku hembuskan ke dalam dadamu rasa cinta dan kasih sayang. Kenapa seseorang bisa mencintai orang lain? Ini anugerah dari Allah. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Nah, jadi modal paling dasar dari sebuah pernikahan itu cinta. Nah, tapi justru cinta ini, Masya Allah, posisinya di dalam dada manusia itu seperti telur di ujung tanduk. Bayangin nggak telur di ujung tanduk, goyang sitik jatuh pecah. Ya, telur di ujung tanduk, begitu posisi cinta di dalam dada kita. Jangankan cinta, iman saja fluktuatif, turun naik. Nabi SAW pernah bersabda, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan nggak sedikit yang lenyap. Ganti agama, imannya hilang. Iman kalau nggak dirawat, kalau nggak dijaga, makin turun, makin turun, makin turun. Tapi kalau dirawat, dijaga, bal yazdad, akan bertambah-tambah. Iman saja turun naik, apalagi cinta. Ya Bu, ya Pak. Iman saja turun naik, apalagi cinta. Makanya berapa banyak kasus kita lihat di TV. Hari ini nikah dengan biaya MM-an, pesta besar-besaran, 7 hari 7 malam, 3 bulan kemudian cerai. Ada yang begitu? Ada. Na'udzubillahimin. Kenapa? Karena salah satu faktor kedua belah pihak, bukan sepihak.
tidak pandai menjaga cinta tadi. Cinta itu saya bilang tadi seperti telur di ujung tanduk, sensitif, goyang dikit pecah, salah dikit bubar ya. Nah, untuk keabadian sebuah rumah tangga dibutuhkan satu kerjasama. Dalam hal apa? Pertama, mentaati aturan main yang digariskan Allah dan Rasulnya di dalam berumah tangga, yaitu laki-laki harus melaksanakan kewajibannya dengan konsekuen dan konsisten. Bapak Syafi'i, Ricky Firmansyah ki sapa? Oh, nikah dengan Siti Mubayyana binti Haji Sauri. Akad nikah 29 Mei besok. Oke, saya datang lagi enggak? Rina Sofiana dan Victor Dwi Rahmat. Sekarang tadi Victor Tambunan bukan ya? Victor Dwi Rahmat itu loh. Arya Afandi bin Haji Abdul Karim, bukan Abdul Rahim. Mohon maaf. Akad nikah 31 Mei. Oh, ada dua sejoli ini, dua pasang Pak ya. Ricky Firmansyah sama Siti Mubayyana. Kemudian Rina Sofiana sama Victor Dwi Rahmat. Nggih. Sampai mana tadi Pak Sami? Sampai mana tadi Pak? Supaya cinta itu abadi ya, dari nikah sampai tua keroma irama Amerika Rahim. Loh, ini tahadduts bin ni'mah ini ya. Kalau ada nikmat Allah fahaddits, jelaskan ini nikmat Allah. Itu untuk bisa mencapai keabadian cinta dan keabadian rumah tangga harus ada kerjasama. Jadi sang suami harus menjaga tugas-tugasnya dengan benar dan baik. Istri juga begitu ya. Nah, jadi sebelum kepada tugas, kepada akhlak ini akhlak ada 3. Ada berapa Bu? Dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, syarat utama tuh tegaknya akhlakul karimah dalam rumah tangga. Akhlak ada 3, ada akhlakul ammah, akhlak yang standar. Akhlak standar itu misalnya berbuat baik sama orang yang baik, nah itu standar. Yang kedua akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk, berbuat tidak baik kepada orang yang baik. Yang ketiga tapi utama adalah akhlakul karimah, berbuat baik kepada orang yang justru tidak baik. Nah, ini suami istri harus mampu menegakkan akhlakul karimah di dalam rumah tangga, di dalam berdialog, jaga sopan santun. Kalau waktu masih pacaran, yang kamu sudah makan belum yang? Jangan telat makan ya yang, nanti kamu sakit. Masih pacaran, ini dipertahankan terus. Jangan begitu udah kawin, udah makan belum loh? Lu sakit gua tanggung jawab loh ya. Akhlak jaga terus.
sopan santun antar kedua belah pihak dijaga. Nih, salah satu ciri istri salehah itu syarat yang ketiga, idza nazarta ilaiha saratka. Kalau dilihat oleh suami menyenangkan. Kenapa? Penampilannya selalu rapih, akhlaknya bagus, gak pernah marah-marah sama suami, gak pernah ngomel, gak pernah cemberut walaupun gak kasih belanja sebulan. Ini jangan, orang kan biasanya perempuan ini Pak, kalau tampil rapih tuh kalau mau keluar rumah, baju yang bagus-bagus yang kita belikan dipakainya tuh di luar rumah, parfum yang mahal-mahal kalau mau keluar rumah baru dipakai, pantat-pantatnya disemprot. Kalau mau keluar rumah, Bu, saya mau tanya, seorang istri berpenampilan cantik dan harum di luar rumah boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah untuk kenyamanan diri sendiri dan kenyamanan lingkungan, dan juga untuk menjaga nama baik suami, boleh. Weh, itu cewek siapa ya? Udah cantik wangi loh. Itu kan istrinya Rhoma Irama tuh. Yang dapat nama baik tuh suami. Coba kalau ibu tampil sembarangan, udah jilbabnya belepetan, bau ketek, nafasnya bau jengkol, itu perempuan jablay siapa sih? Ya, silakan tampil cantik dan harum di depan umum, tapi depan suami jangan tampil sembarangan. Rina, lu dengerin Rina, ini mentang-mentang kawin udah 3 tahun, segala daster belel yang udah sobek keteknya masih dipakai. Jaga penampilan, apalagi udah punya anak 1, 2, 3, makin sembarangan itu penampilan. Segala BH yang udah putus masih disambung pakai peniti. Buang, oi. Pengalaman laki lo yang cerita. Jadi syarat utama untuk abadinya cinta dan rumah tangga, tegakkan akhlakul karimah, jaga sopan santun, bertutur sapa. Kalau menegur istri jangan sampai hatinya terluka, pakai kata-kata yang nggak menyinggung perasaan. Misalnya masak kurang garam, Nduk, wih masakanmu enak banget loh. Tapi kalau dikasih garam sitik lagi, wow kan main. Kamu memang pinter masak, gitu nggak tersinggung bini. Jangan gitu kurang garam, lu masak apa sih lo? Bisa masak kan lo? Apalagi pakai dilempar. Innalillahi. Begitu ya kalau suaminya salah, nggak pulang 3 malam, jangan dilempar baskom. Mas, nyasar mas. Mas semalam lewat mana, di jalan apa? Ya Allah, Adinda nunggu, khawatir kalau mas kenapa-napa. Akhlak syarat utama di dalam berkomunikasi,
dengan kasih sayang. Kalau ada yang nyebelin gitu, jangan langsung frontal, kita marahin, kita tegur. Akhlak. Nah, ini Rasulullah dan istri-istri beliau ini ditegakkan seperti itu. Makanya Nabi punya apa sih? Nggak kayak Pak Syafi'i, punya kulkas, punya TV, punya AC, punya mobil. Nabi nggak punya apa-apa, tapi beliau bisa bilang baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Di dalamnya ada istri saleha. Itu ad-dunya mata' wa kharu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini indah perhiasan, tapi seindah-indah perhiasan dunia adalah istri yang saleha. Bisa pakai soneta gue nyanyi. Wakil aja lah. Ini ada wakil nanti nyanyi saleha. Kalau saya nyanyi mesti pakai soneta grup. Ya. Bagaimana tadi? Nah, jadi di samping akhlak, aturan main yang digariskan Allah dan Rasulnya itu harus dilaksanakan. Kewajiban laki-laki pertama, Rasulullah bersabda, ittaqullaha fin nisa akhadhumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Hai para suami, takutlah kamu kepada Allah tentang istrimu, karena istrimu disahkan kamu gauli itu sebagai amanat Allah. Istri itu bukan sekedar amanat mertua, tapi dia amanat Allah. Disahkan kamu menggaulinya dengan kalimat-kalimat Allah. Kita ini kalau terima amanat dari Pak Lurah saja, aduh, takutnya bukan main, takut salah. Ini amanat Allah. Kalau amanat Allah harus bagaimana? Didik istri kita agar melakukan syariat Allah. Perintahkan dengan baik-baik agar menegakkan sholat. Ajak dengan baik-baik agar berakhlak karimah, berbusana muslimah, pakaiin jilbab, amanat Allah. Kalau istri kita menjual aurat di luar rumah, tanggung jawab nanti di akhirat suaminya. Amanat Allah. Kalau istri kita nggak sholat, tanggung jawab nanti di akhirat. Amanat Allah. Kalau istri kita kurang ajar sama suami, sama mertua, tanggung jawab nanti di sisi Allah. Karena kita tidak bisa mendidik istri, amanat Allah. Di samping itu, sayangilah dia, cintailah dia, amanat Allah. Jangan sakiti hatinya, jangan cederai fisiknya, amanat Allah. Ini satu kewajiban suami. Yang kedua, ini komitmen bersama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin rumah tangga, pemimpin istri. Bu, ibu di rumah yang mimpin apa dipimpin? Ibu ngatur apa diatur? Ngatur. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ini harus komitmen bersama nih, Rina sama Victor ya. Komit. Kamu pemimpin aku loh, Mas. Lu anak buah aku loh. Artinya apa? Garis-garis besar haluan rumah tangga itu suami yang menentukan.
Kita harus begini, harus begitu, tinggal di sini, tinggal di sana. Itu domainnya suami. Istri boleh saja mengusulkan, Mas baiknya di sana, Mas apa enggak ngene, boleh. Tapi bukan decision maker, bukan pengambil keputusan. Begitu suaminya bilang tidak, harus begini, nggih Mas manut, iya sayang nurut, baik papa, walaupun sini nggak setuju. Paham? Kalau sudah kebijakan pemimpin, siap laksanakan. Ini komitmen. Kenapa kok suami yang jadi pemimpin? Ada dua alasan. Yang pertama yang bersifat global. Secara historis, perempuan diciptakan dari fisik laki-laki. Wa khalaqa minha zaujaha. Aku ciptakan Siti Hawa dari tubuh Adam. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, satu bima fadallallahu ba'duhum 'ala ba'd. Karena laki-laki dilebihkan dari perempuan secara fisik dan psikis. Itu alasan yang fundamental. Yang kedua, kenapa kok laki-laki yang harus mimpin? Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena kewajiban suamilah yang memberi nafkah istri. Walaupun Rina lebih kaya, mertuanya Rina kaya raya, Victor yang tuku beras. Tapi satu saat Victor nggak punya duit, Rina boleh nyumbang, bukan kewajiban loh. Paham? Rina punya mobil, Victor enggak. Yang wajib membelikan mobil Victor, bukan Rina. Tapi kalau Rina mau ngasih mobil sama Victor, ya alhamdulillah. Nasib Victor yang bagus. Ini contoh. Bima wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki dibebani tanggung jawab membelanjai rumah tangga. Makanya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin wanita, pemimpin rumah tangga. Sing ngatur rumah tangga laki-laki. Nah kompensasinya apa? Fassalihatu qanitatun hafizatil lil ghaibi bima hafizallah. Maka kompensasinya wanita harus taat kepada suami, bukan suami taat kepada istri. Kompensasinya istri yang harus servis suami, bukan suami servis istri. Nah ini beda haknya, beda kewajibannya. Kewajiban suami menjadi hak istri, kewajiban istri menjadi hak suami. Paham Bu? Nah kalau ini dijaga, akhlak dijaga, tugas dan hak masing-masing dijaga, insya Allah cinta itu bertambah-tambah. Makin lama makin sayang, makin cinta. Kayak tadi saya bilang Roma Amerika. Tahadduts bin ni'mah. Rika tahadduts bin ni'mah. Gak pernah tuh nanya, Bang Haji. Dia panggil aku Mir. Mir maksudnya Roma Irama. Mir mau kemana Mir? Gak pernah nanya, mau kemana? Dari mana? Gak pernah. Mau pergi? Mau kemana Mir? Mau ke sana. Oke. Siapin apa? Siapin. Nah, pulang nggak tanya dari mana, kok begini, kok begitu, nggak disoal. Ini tahadduts bin ni'mah, saya ceritakan Rika Rahim. Insya Allah, thumma insya Allah beliau salihah. Kategorinya masuk sudah. Ya. Nggak pernah disoal.
nggak pulang. Dari mana? Saya bilang dari sana. Kok gini? Kok kenapa ini? Nggak pernah. Oh gitu, baik. Apa yang harus disiapin, disiapin. Ada masalah, misalnya ini ada TV ya, misalnya ada masalah, nggak pernah dia tulak pinggang, melotot, ngomel sama saya, nggak pernah. Mau tahu seperti apa Rika Rahim kalau ada masalah? Lari ke sajadah. Saya pernah lihat dia di sajadah berjam-jam. Saya lihat air matanya kok bengkak. Matanya bengkak, dia menangis di sajadah. Wih, saya sadar ada persoalan di antara kita. Enggak pernah dibilang kamu gini, kamu gitu. Kenapa? Enggak. Dia ngadu, dia mengeluh, dia lapor sama Allah saja. Atau kasus yang ramai kemarin tuh, tahu nggak? Nah, ya. Itu Rika nggak pernah bahas sama saya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Dia lari ke sajadah. Kalau Rika sudah berjam-jam di sajadah, wih, gue salah apa nih? Itu Rika Rahim. Padahal dia mu'alaf loh, Bu. Mu'alaf. Sajadah, setelah sholat lagi, setelah sholat lagi, setelah sujud lagi, sampai nangis, sampai ngadunya sama Allah. Ntar baca Quran, nanti ditulis dia punya apa, tanggal sekian bulan sekian khatam Quran yang kesekian, tanggal sekian bulan sekian khatam Quran yang kesekian, tanggal sekian khatam Quran yang kesekian. Larinya ke Quran, larinya sama Allah, nggak ngadu sama manusia, nggak lapor sama manusia, nggak ngeluh sama Allah. Masya Allah, tahadduts bin ni'mah, tahadduts bin ni'mah. Boleh saya cerita Rika lagi? Mau makan, kalau makan ya selalu ditanya saya, Mir, besok mau makan apa, menunya apa? Oke, aku mau ini. Besok sudah siap, ditungguin. Saya minum, gelas saya belum habis, tambahin lagi, tungguin. Cuci tangan padahal ada di wastafel, tapi dia ambilin air anget pakai jeruk. Kalau saya makan pakai tangan, tungguin. Ada apa sedikit, ada nasi sini, langsung tungguin. Ini tahadduts bin ni'mah, biar dia pada ngikut. Tuh, tahu nggak lo? Terus keperluan suami, ya, itu saya punya baju. Lemari saya tuh agak 15 mungkin ada lemari saya itu, ya, lemari sepatu, lemari pakaian, lemari buat show, lemari buat tablik, lemari buat itu semua rapi. Mir, kamu kemarin habis show pakai ini loh, nanti ini masukin tas plastik, di plastik, jangan bapak pakai lagi ya. Nah ini belum. Celana dalam, udah ada celana dalam lewat dah. Ini di kamar mandi saya. Anda bisa makan di situ, Anda bisa tidur, Anda bisa, karena bersihnya. Kamar mandi itu bersih, gak mau dia ada abu sedikit, abu aja nggak boleh kamar mandi. Tahadduts bin ni'mah, tahadduts bin ni'mah. Sebab begini, saya sering datang ke rumah orang-orang kaya.
Begitu masuk kamar mandi pusing kepala gue. Ini urusan bini ini. Odol berantakan, bececeran, di mana sabun berapa sih. Celana dalam bergantungan. Ngaku dah lo. Ini mas, itu istri salehah. Semua rapi. Odol belum habis ganti yang baru. Sikat gigi selama nggak? Saya tahu. Semua nyaman, nikmat. Subhanallah. Subhanallah, tahadduts bin ni'mah ini ya. Kau minum dulu. Kenapa orang bisa gitu? Ayo. Karena orientasinya akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Capailah dengan apa yang aku berikan kepadamu negeri akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan abadi. Makanya istri salehah nanti kecantikannya dibangkitkan lebih cantik dari bidadari. Ini hadiah istri salehah. Makanya Ria kepengen jadi istri salehah. Kenapa? Saya pengen lebih cantik dari bidadari Mir nanti di surganya Allah. Nah, boleh punya obsesi gitu. Sebab kalau aku lebih cantik dari bidadari, kamu nanti nggak kepincut sama bidadari. Makanya aku berusaha jadi istri salehah. Nggih Bu nggih? Lu paham kan Ibu? Bapak pengen nggak punya istri salehah? Pengen nggak? Bapak dulu saleh. Kita dulu sholat, istri kita akan ikut kita sholat. Kita dulu berakhlak, istri kita akan ikut berakhlak. Kita dulu sayang cinta sama dia, dia akan sayang cinta sama kita. Seperti itulah Rasulullah mendidik kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau nggak punya apa-apa, tapi beliau bisa bilang baiti jannati, rumahku surgaku. Kenapa? Ada orang salehah di dalamnya. Biar rumah kita hebat, harta kita banyak, tapi punya bini nyebelin, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit cemberut. Betah di rumah nggak? Oi, nggak betah. Dari jauh-jauh pulang udah sampai depan rumah, kemana kayak lagi? Males pulang ke rumah. Kenapa? Di dalam ada macan. Jangan gampang kawin lagi loh. Dengerin nih, saya mau cerita nih. Tadi soal Rika, sekarang soal cowok. Ada teman saya di Surabaya. Ceritanya lucu ini. Bagaimana istri kamu? Saya punya istri macan Pak Haji. Oh ya? Iya, saya pengen cari yang salehah, gimana ya? Udah, kamu jangan macam-macam sama macan, kamu jinekin biar jadi manjangan. Kawin lagi dia. Kawin yang kedua, gimana? Macan juga Bang Haji. Cuman nih Bang Haji, anak buahnya Puri, Ketua PAMI Jawa Timur. Nah, dia punya anak buah tuh, Haji Gayo ya. Cantik anak buahnya Puri. Cantik, berjilbab. Lembut orangnya. Nah, ini Bang Haji. Kalau ini saya yakin ini kijang tulen ini. Gimana Bang Haji kalau saya kawin? Lo jangan minta saran saya.
tanggung jawabmu, urusanmu ya monggo derekaken. Sebulan kemudian, beberapa bulan kemudian ketemu lagi saya ke Surabaya. Bagaimana? Udah kan? Udah. Terus alhamdulillah lengkap sudah trio macan. Makanya hati-hati lo kawin. Ini kisah nyata loh. Punya bini macan, kawin lagi macan lagi. Kayaknya ketiga lengkap trio macan. Yang salah siapa? Ayo. Makanya rumah tangga itu tantangan. Ya, harus dibangun dengan melaksanakan amanat Allah. Kalau ada hal yang kurang kita suka, jangan cepat-cepat ambil keputusan. Ya, sangat boleh jadi ada kebaikan di sana. Jadi penuh kesabaran, penuh keimanan. Bu, ini mesti klarifikasi sama ibu-ibu nih, dipikir gue ngajarin poligami lagi. Begini Bu, ini masalah poligami ya Bu ya. Islam itu prinsipnya monogami Bu sebetulnya. Allah bilang fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kamu boleh laki-laki menikahi perempuan 2, 3, paling banyak 4. Tapi wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Tapi kalau kamu tidak mampu berlaku adil, satu saja. Aw ma malakat aymanukum, atau budak-budak yang kamu miliki. Sekarang udah nggak ada zaman budak lagi. Pembantu bukan budak ya. Nah, jadi apa itu adil? Adil itu bukan surang satu malam, bukan rumahnya sana satu sini satu, bukan gajinya sana sejuta sini sejuta, bukan. Dzalika adna alla ta'ulu. Adil itu adalah lebih dekat kepada tidak menganiaya perasaan perempuan. Faham Bu? Faham? Kamu boleh kawin yang kedua asal yang pertama nggak sakit hati. Bisa nggak? Sulit. Mau kawin yang ketiga boleh asal yang pertama yang kedua nggak menderita. Ini kawin yang kedua istri kelojotan nggak boleh. Itu tidak adil namanya. Jadi dzalika adna alla ta'ulu. Adil itu lebih dekat kepada tidak menganiaya perasaan perempuan. Faham ya Bu? Faham Pak? Jadi kalau Rika udah happy-happy aja, kenapa lo yang pada rese? Jadi Islam itu subhanallah indah. Poligami bukan menganiaya perempuan, tapi menjaga perasaan perempuan. Yang bisa adil, yang bisa tidak menyakiti perempuan boleh. Mau 2, mau 3, mau 4 boleh, 5 nggak boleh. Faham ya Bu? Faham ya Bu ya? Faham ya Bu? Boleh suaminya kawin lagi? Nah, sulitnya itu di mana? Bagaimana menjaga perasaan istrimu agar nggak sakit hati? Di situ kesulitannya. Kalau bisa, ya monggo. Bisa nggak? Di situ loh sebetulnya poligami. Kalau istri muda happy, istri tua juga happy, monggo derekaken.
mau 3 boleh, mau 4 boleh, asal semuanya happy, semuanya bahagia. Enggak di sana tertawa, di sini nangis. Oke, kira-kira itu. Kemudian selanjutnya bahwa berumah tangga itu membutuhkan leadership, kepemimpinan. Jadi kepemimpinan yang adil, yang bijaksana, insya Allah ini akan membuahkan istri juga yang salehah. Jadi mari kita mulai dari diri kita untuk menjadikan seorang yang saleh. Insya Allah istri kita salehah. Mari kita baca suratul Fatihah, bibarakatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar siapa ini? Agar saudara Riki Firmansyah dan Siti Mubayyanah binti Haji Sauri, juga agar pasangan Rina Sofiana dan Victor Dwi Rahmat, kedua pasangan ini dibarakatil Fatihah, dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dibarakatil Fatihah, kita doakan mereka agar diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah dan halal, bahagia dari dunia sampai akhirat, dianugerahi anak-anak yang saleh dan salehah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul insyaallah. Hadirin hadirat saudarinya yang bisa saya sampaikan Pak Syafi'i, ya mudah-mudahan manfaat untuk kita semua yang sudah berumah tangga dan bagi yang mau berumah tangga, dan atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan saya Roma Irama dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, Ibu. Ya Bu. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal aufu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah agama, tausiah, hikmah pernikahan yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Ki Haji Muhammad Ki Haji Roma Irama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang manfaat kepada kita semuanya. Dan sebagai penutup pada acara ini, ditutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Al-Ustadz Musleh Singgan LC. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa bersama-sama. Dengan harapan mudah-mudahan mempelai yang akan melaksanakan akad nikah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa radallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala nasrati syari'atik. فوثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنور الإيمان وجميل التوكل عليك. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وزليخة وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang mulia Ustadz Musleh Singgan LC. Dengan berakhirnya pembacaan doa barusan, maka berakhir pula lah acara pada malam hari ini. Atas nama penata acara, mohon maaf wal af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.